Halo, selamat datang di channel Misu Kantor, Stem 0. Miller. Jika Anda mendengarkan video ini saat mengemudikan kendaraan bermotor, pastikan bahwa Anda dalam kondisi aman dan menjaga keselamatan Anda di jalan raya ya. Nah, hari ini kita bicara tentang politik kantor. Politik kantor adalah segala bentuk aktivitas atau manuver tidak resmi yang dilakukan individu atau kelompok di tempat kerja untuk mempengaruhi keputusan, memperkuat posisi, atau meraih keuntungan pribadi, seringkali dengan cara yang tidak transparan. Pernah nggak sih, kita merasa suasana di kantor tuh kayak ajang Survivor? Bukan cuma soal kerjaan, tapi ada juga hal-hal di balik layar yang diam-diam menentukan nasib kita di tempat kerja. Nah, itulah yang sering disebut sebagai politik kantor. Bukan politik dalam arti pemerintahan, tapi lebih ke strategi atau manuver yang dilakukan orang-orang di lingkungan kerja untuk memengaruhi keputusan, memperkuat posisi, atau sekadar menjaga eksistensi. Kadang hal ini dilakukan secara terang-terangan, tapi seringnya justru terjadi di balik senyum manis dan basa-basi kopi pagi. Politik kantor bisa muncul di mana saja, dari perusahaan besar sampai kantor kecil. Dan sebenarnya, politik ini bisa muncul karena berbagai alasan. Misalnya, ketika ada persaingan untuk promosi atau jabatan baru, otomatis banyak orang yang berusaha tampil paling unggul. Sayangnya, tidak semua orang melakukannya dengan cara sehat. Ada juga yang mulai menjilat atasan, menjelekkan rekan kerja, atau bahkan mengklaim hasil kerja tim sebagai usahanya sendiri. Penyebab lainnya adalah kurangnya transparansi di lingkungan kerja. Kalau aturan main soal promosi atau pembagian tugas nggak jelas, orang jadi berusaha cari jalan pintas lewat relasi pribadi atau permainan politik. Gaya kepemimpinan juga bisa memicu munculnya politik kantor. Kalau atasan terlalu pilih kasih atau tidak adil, orang-orang di bawahnya akan berlomba mencari cara agar tetap aman atau disukai, bahkan jika harus menjatuhkan koleganya. Nah, menariknya, politik kantor nggak selalu berkonotasi negatif loh. Ada juga bentuk politik yang sifatnya positif. Misalnya, seseorang membangun jaringan yang luas lintas divisi agar lebih mudah kolaborasi, atau dia aktif terlibat di proyek penting dan memperlihatkan keahlian tanpa menjatuhkan orang lain. Itu juga bentuk dari politik kantor, tapi dilakukan dengan etika dan tetap menjaga hubungan baik. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata dengan bentuk-bentuk politik kantor yang negatif. Misalnya, seseorang menyimpan informasi penting untuk dirinya sendiri, supaya terlihat lebih pintar atau lebih dibutuhkan. Ada juga yang secara halus menebar gosip agar citra rekan kerjanya menurun. Yang paling parah, kadang ada kelompok geng tertentu di kantor yang seolah punya kekuasaan sendiri untuk menentukan siapa yang boleh naik kelas dan siapa yang tidak. Lucunya, atau bisa dibilang mirisnya, banyak orang merasa dia kebal politik kantor kalau pangkatnya tinggi, relasinya banyak, jaringannya luas. Dia kenal sama owner. Atau bahkan karena dia termasuk orang-orang pertama yang masuk di perusahaan itu. Sayangnya dia juga bakal kena imbas politik kantor. Terlibat menjadi korban, baik secara langsung atau tidak langsung. Dampaknya bisa macam-macam. Kalau politik kantor dikelola dengan sehat, bisa meningkatkan semangat kerja dan motivasi. Tapi kalau udah kelewatan, efeknya bisa merusak moral tim, bikin stres, bahkan menurunkan produktivitas. Cara menghadapinya? Fokus saja pada kinerja, bangun reputasi positif, dan jaga integritas. Jangan ikut-ikutan drama. Bijak dalam berbagi informasi dan tetap netral di tengah konflik juga penting. Karena di dunia kerja, bukan hanya skill teknis yang diuji, tapi juga ketahanan mental dan kecerdasan sosial kita dalam menghadapi dinamika seperti ini. Tapi kalau memang kamu dirugikan di politik kantor ini, dan tidak bisa ikut bermain, mungkin kamu sudah harus bersiap untuk mencari tempat kerja baru. Tapi kembali, itu pilihan masing-masing ya. Klik like dan subscribe, serta klik lonceng agar bisa mendengarkan lini audiobook lainnya.